Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Aye Babe Sabeni di Jakarta Learning Center. Pada modul kali ini Aye akan memberikan materi tentang pendidikan Pancasila kepada Bapak Ibu sekalian. Aye harap modul kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang, nyok kita masuk ke materi yang pertama. Silakan disimak baik-baik. Akhir-akhir ini kita sering melihat terjadinya kemerosotan moral yang melanda masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan masyarakat Indonesia pada saat ini telah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang ramah. Masyarakat kita sekarang mudah tersulut konflik dari hal-hal yang sebenarnya sepele. Dari banyaknya peristiwa konflik yang berunsur sara, tampaknya masyarakat kita sekarang sudah melupakan pengertian dan pemahaman Pancasila. Mungkin sebagian Bapak Ibu nggak setuju dengan pernyataan Aye tadi. Karena kurangnya pendidikan moral dan agama sesungguhnya juga menjadi salah satu penyebab timbulnya banyak konflik di Indonesia. Tapi Pancasila adalah falsafah bangsa kita yang telah menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, memahami pengertian Pancasila menjadi sesuatu hal yang wajib kita lakukan, sehingga bangsa Indonesia dapat kembali dikenal sebagai bangsa yang ramah dan cinta damai. Kita awali materi memahami pengertian Pancasila dengan mengetahui sejarah Pancasila terlebih dahulu. Sejarah Pancasila diawali pada saat rapat pertama Badan Penyelidik untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dari tanggal 28 Mei sampai 22 Juni 1945. Rapat ini diikuti oleh 9 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Adi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, yang kemudian nanti akan disebut sebagai Panitia 9. Rapat BPUPKI tersebut membahas perumusan dasar negara. Masing-masing tokoh mengutarakan gagasannya tentang rumusan dasar negara yang akan digunakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1945, ditetapkanlah sebuah rancangan rumusan dasar negara berdasarkan rangkuman gagasan-gagasan dari Panitia 9. Rumusan gagasan negara tersebut terangkum dalam sebuah piagam yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini berisi dasar-dasar negara yang di dalamnya adalah Pancasila. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Pancasila berlanjut ke zaman kemerdekaan. Setelah peristiwa proklamasi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya melakukan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda rapat tersebut adalah merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang berisi Pancasila kemudian dirumuskan sebagai dasar negara dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Piagam Jakarta mengalami sedikit perubahan, khususnya di sila pertama. Perubahan tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta atas usulan A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Tuku M. Hasan, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kasman Singodimejo. Sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dengan teks sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1965, Pancasila diuji keutuhan dan kesaktiannya sebagai dasar negara. Gerakan komunis merebak di Indonesia pada tahun itu, sehingga keberadaan Pancasila menjadi terancam. Namun, rakyat Indonesia dapat bersatu untuk tetap mempertahankannya sebagai ideologi negara. Hingga kini,
Pancasila tetap utuh dan menjadi dasar yang kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menjelaskan sejarah Pancasila, sekarang Aye pengen jelasin pengertian Pancasila dari sisi etimologis. Secara etimologis, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang bermakna pedoman. Sehingga Pancasila dapat diartikan sebagai 5 pedoman hidup. Dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, Pancasila masuk ke dalam perpustakaan Kerajaan Majapahit. Pancasila disebut di dalam Kitab Negara Kertagama. Pancasila dalam Kitab Negara Kertagama tidak hanya berisi 5 pedoman, tapi juga berisi 5 pantangan untuk para raja dalam menjalankan pemerintahan. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam masuk ke dalam wilayah Indonesia, ajaran Pancasila tetap ada dan diajarkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan ajaran Pancasila tersebut masih dikenal oleh masyarakat Jawa dengan sebutan Molimo. Kelima ajaran yang diajarkan dalam Pancasila pada masa itu adalah larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berbohong, dan larangan meminum minuman keras. Dari pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Pancasila sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Pancasila adalah hasil serapan pedoman-pedoman hidup dari tiap adat dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian semuanya dirangkum serta dirumuskan bersama oleh pendiri bangsa. Dengan kata lain, Pancasila adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Setelah mengetahui pengertian Pancasila dari segi etimologis, sekarang Aye mau jelasin pengertian Pancasila dari segi terminologis. Dari segi terminologis, Pancasila berarti adalah cerminan bangsa Indonesia. Jika kita melihat sila-sila dalam Pancasila, kita dapat melihat bahwa Pancasila memang mencerminkan sikap dan sifat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang beriman dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dianutnya masing-masing secara khusyuk. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut, dan suka bergotong royong. Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sikap ini mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang sebenarnya memiliki nilai demokrasi yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang gemar tolong-menolong dan bergotong royong adalah cerminan sila terakhir dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.